Halo Bapak Ibu ASN dan pensiunan PNS yang kami hormati. Selamat bergabung kembali di channel kita. Dan pertama-tama kami ingin menyapa Bapak, Ibu para pensiunan khususnya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami menyajikan informasi terbaru, penting dan krusial yang tidak hanya sekedar berita, namun ini kaitannya dengan jaminan dan tingkat kesejahteraan Anda sebagai abdi negara. Kami selalu merujuk pada sumber-sumber terpercaya dan media nasional agar semua informasi yang Anda dapatkan di sini valid dan dapat dipercaya. Nah, akhirnya surat cinta yang ditunggu-tunggu keluar juga. Taspen mengumumkan jadwal rapel 2020. Tapi ada aturan main yang wajib Bapak Ibu tahu supaya tidak kaget nantinya saat cek di ATM. Simak sampai tuntas karena ada tips penting mengamankan dana rapel Anda. Dan Bapak Ibu, sebelum kita bahas tuntas informasinya secara detail, luangkan waktu sejenak like dan subscribe channel ini, karena kami berkomitmen selalu konsisten memberikan update tercepat dan terpenting bagi seluruh dan utamanya bagi Bapak Ibu para pensiunan. Berikut, mari kita ikuti informasinya. Nah, informasi yang perlu Bapak, Ibu ketahui melalui kesempatan ini perihal resmi pencairan Rapil Pensiunan 2025 dan trik saldo Taspen. Awas salah paham. Nah, Bapak Ibu, mari kita langsung pada pokok informasinya. Kabar mengenai pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Kini bukan lagi sekedar wacana. PT Taspen telah merilis pengumuman resmi yang menegaskan bahwa jadwal pembayaran telah ditetapkan. Informasi ini sekaligus menepis berbagai spekulasi atau hoa yang sempat beredar soal ketidakpastian anggaran. Nah, Bapak Ibu, jadi ini sudah clear. Kalau kemarin masih ada yang bilang ini cuma janji manis, sekarang buktinya sudah ada. Ini kebijaksanaan resmi, bukan prank. Uangnya ada dan siap disalurkan. Namun meski uangnya ada, Bapak Ibu perlu memahami kenapa nominal yang diterima nanti bisa berbeda dengan rekan pensiun lainnya. Mengacu pada skema kenaikan rata-rata 8%, pemerintah menyesuaikan besaran kenaikan berdasarkan golongan dan masa kerja. Hal ini menyebabkan variasi nominal rapid yang diterima setiap individu. Perbedaan masa kerja 1 tahun saja dapat membedakan akumulasi akhir yang masuk ke rekening meskipun dua pensiunan memiliki pangkat terakhir yang sama. Nah, ini sering jadi masalah. Nanti jangan heran kalau Pak Budi dapat sekian juta kok Pak Joko beda jumlahnya. Padahal sama-sama pensiunan golongan 4. Kuncinya ada di masa kerja. Jadi sistem Taspen menghitungnya sangat detail. Jangan buru-buru emosi atau merasa dicurangi semua by system. Selain soal jumlah uang, hal penting berikutnya adalah soal kapan uang itu masuk di rekening. Hati-hati, jangan sampai salah paham. Guna menjaga kestabilan transaksi perbankan dan akurasi data, Taspen menerapkan mekanisme distribusi bertahap, atau yang sering disebut Smart Distribution. Pencairan dimulai di akhir bulan ini secara berkala. Jika belum masuk sepenuhnya, sisa pembayaran akan disusul setelah proses verifikasi tahap kedua selesai. Jadi bahasa gampangnya Bapak, Ibu begini, kalau hari ini belum punya notifikasi SMS banking, sabar dulu. Bisa jadi Bapak Ibu masuk di kluter minggu depan. Dan kalau uangnya masuk, tapi rasanya kok kurang, jangan panik. Itu bukan disunat, tapi ditransfer bertahap. Sisanya pasti nyusul. Mumpung kita bicara soal transfer dana ke rekening, saya punya tips khusus untuk Bapak Ibu yang mungkin kesulitan mengecek saldo bolak-balik ke ATM. Dalam dokumen terbarunya, Taspen menargetkan layanan pensiun sepenuhnya digital mulai 2017 mendatang. Saat ini, fitur pelacakan pembayaran di aplikasi TP Mobile telah diperkuat secara real-time. Pensiunan dapat memantau status pencairan mulai dari proses verifikasi hingga dana masuk tanpa perlu mendatangi kantor cabang. Nah, Bapak Ibu tentu punya HP Android, jadi sayang kalau digunakan hanya untuk WhatsApp. Coba minta tolong anak atau cucu instalkan Taspen Mobile. Di situ ada menu estimasi manfaat. Kalau statusnya sudah hijau atau terbayar, barulah Bapak Ibu jalan ke ATM. Hemat ongkos, hemat tenaga, lutut juga enggak capek atri. Kalau uang sudah di tangan, tantangan berikutnya adalah bagaimana memanfaatkannya agar tidak habis dalam
Sekejap, satu hal fundamental yang tidak boleh terlewatkan dalam mekanisme pencairan rapel maupun gaji bulanan adalah kewajiban autentikasi. Berdasarkan prosedur standar operasional Taspen, penerima pensiun diwajibkan melakukan verifikasi biometrik secara berkala melalui aplikasi Taspen Otentik. Kegagalan atau keterlambatan dalam melakukan autentikasi ini akan menyebabkan sistem memblokir sementara percairan dana karena status penerima dianggap tidak valid atau memerlukan pembaruan data terkini. Nah, inilah yang sering mungkin bikin Bapak Ibu Swen. Uang sudah ada, jadwal sudah keluar, KIO ATM masih kosong. Coba diingat-ingat lagi, Bapak Ibu, apakah sudah absen atau belum bulan ini? Jadi autentikasinya jangan sampai lewat. Pastikan pencahayaannya terang, pas mau scan wajah, jangan di tempat remang-remang, nanti sistemnya bingung. Kalau dikasih gagal, terus jangan dipaksakan sampai akun terkunci. Mending langsung minta bantuan ke kantor bayar terdekat. Setelah urusan administrasi dan aplikasinya beres dan dana rapel sudah masuk sukses mendarat di rekening, ada satu hal lagi yang harus dijaga selain saldo tim, yaitu kesehatan Bapak Ibu sendiri. Tujuan utama kenaikan gaji pensiun ini adalah menjaga daya beli di tengah inflasi. Oleh karena itu, penggunaan dana rapel sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak atau sektor produktif guna mendukung perputaran ekonomi daerah melalui belanja di UMKM dan pasar lokal. Nah, jangan langsung tergiur sales panci atau barang elektronik, ya enggak perlu ya Bu. Saran saya lunasi dulu hutang-hutang kecil, sisihkan untuk kesehatan baru, sisanya dibelanjakan di warung-warung tetangga biar berkah nular ke lingkungan kita sendiri. Terakhir, ada pesan penutup yang sangat penting terkait keamanan dana. Bapak, Ibu sekalian, Taspen kembali mengingatkan agar pensiunan waspada terhadap modus penipuan yang meminta KOTP atau biaya administrasi pencairan. Dengan mekanisme yang transparan, ini diharapkan para pensiunan dapat menikmati masa tua dengan lebih tenang dan sejahtera. Nah, ini perlu diingat, Taspen tidak pernah minta uang pelicin. Kalau ada yang telepon, ngaku-ngaku pejabat Taspen minta transfer pulsa atau minta nomor kartu ATM, langsung tutup teleponnya. Itu penipu. Semoga rapel kali ini jadi rezeki yang berkokah buat Bapak Ibu, khususnya para pensiunan. Demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui perjumpaan kita pada kesempatan ini. Dan jangan lupa dukung channel ini, like, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu kembali. Yeah!